bahwa pembagian ulama di samping ulama sirriyah, ulama khas, ada juga yang disebut dengan ulama zahir. Wa qala al-musannifu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, wa ammal ulama'u, adapun para ulama az-zahiriyatu, yang ulama zahir, fahum, adapun mereka itu para ulama, warathatun, merupakan pewaris Kangjeng Nabi. Apa yang diwarisinya oleh Kangjeng Nabi? Bukan harta, bukan tahta, bukan permata, bukan duniawi, tapi ilmu dan amal. Bahwa Rasulullah SAW mewariskan kepada para ulama itu adalah ilmu-ilmu dan amal-amal. Maka berbahagialah orang yang mendapatkan warisan dari Kangjeng Nabi walaupun sedikit. Sebagaimana Kangjeng Nabi, sebagaimana ungkapan Kangjeng Nabi, ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah apa-apa yang datang dariku, kata Kangjeng Nabi, walaupun ayatun, sedikit. Sedikit di sini bermakna untuk menjalankan wasiat Kangjeng Nabi berupa dakwah tidak perlu harus menunggu sampai menjadi ulama. Tidak ulama pun bisa mengajak kepada teman, mengajarkan kepada handai tolak, dan kepada tetangga kerabat sekalian. Itu bisa menjadi wasilah untuk melaksanakan wasiat dan petuah dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahum warathatun, adapun mereka itu para ulama adalah pewaris Kangjeng Nabi. Fa ba'dhum, dan di antara mereka, di antara para ulama, bimanzilati ashabil furud, menempati posisi sebagaimana halnya ashabul furud. Ashabul furud ini sebuah ungkapan yang dianalogikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada ilmu faraid. Di dalam fikih ada ungkapan ashabul furud, ada juga as-sobah, dan juga zawil arham. Nah, ini analogi Syekh Abdul Qadir tentang para ulama tersebut, menganalogikan bahwa para ulama Zuhiriyah seperti halnya ulama ashabul furud, ulama yang menempati posisi ashabul furud di dalam ilmu fikih, ya, ilmu faraid khususiyahnya. Wa ba'duhum, dan sebagian dari mereka, bimanzilatil asobat, menempati posisi sebagaimana asobah. Wa ba'duhum, dan sebagian dari mereka, bimanzilati dzawil arham, dan di antara mereka pula menempati posisi sebagaimana dzawil arham. Apa itu ashabul furud, apa itu as-sobah, dan apa itu dzawil arham? Di dalam ilmu fikih khususnya ilmu faraid, bab faraid tentang warisan, itu tiga yang utama, ya. Pertama, ashabul furud, atau disebut juga dzawil furud. Ashabul furud ini sebagaimana yang dinaskan oleh Al-Quran dan hadis, dan ini adalah pewaris utamanya, itu ahli waris yang utama. Semuanya ada 12, ya, ada 12, terbagi kepada asbabun nasabiyah, asbabus sababiyah. Kalau asbabus sababiyah, karena pertikahan, itu ada 2. Pertama suami, kedua istri. Nggak ada hubungan darah kalau di sini, ya, nggak ada hubungan darah, cuma hubungannya musoharoh, hubungan karena pertikahan, bukan hubungan darah, tapi hubungan pertikahan. Maka ini
salah satu diambil ijtihad oleh ulama Malikiyah atau yang di Indonesia diwakili oleh Muhammadiyah gitu ya. Kenapa suami dan istri tidak membatalkan wudu? Nah, ini sebabnya, salah satu asbabnya ya. Karena terjadi musaharah, terjadi pertikahan. Kalau kita mah enggak ya. Kalau di Nahdlatul Ulama gitu ya, suami istri itu pertikahan itu atau menjadi apa namanya, mahram itu karena pertikahan. Justru karena pertikahan selamanya bisa menjadi tidak memiliki hubungan mahram gitu ya, tidak memiliki hubungan mahram. Kalau hubungan mahram seperti anak, ponakan, bibi, nenek, nah itu hubungan darah gitu ya, selamanya menjadi mahram, haram untuk ditikah. Tapi kalau musaharah itu tidak, karena hanya terjadi pertikahan. Kalau seandainya bercerai, nah itu lain lagi gitu ya bagi mereka itu. Kemudian yang tadi asbabun nasabiyah, ashabus sababiyah, karena asbab itu dua, pertama suami, yang kedua istri. Yang nasabiyah itu ada 10 ya, 10 seperti halnya putra, ayah, ibu, nenek, kakek, bibi, paman, saudara seibu, saudara seayah, juga cucu laki-laki dari anak perempuan. Nah itu ashabus sababiyah, yang kalau dinaskan di dalam Al-Quran pembagiannya ada 1/2, ada 1/4, 1/6, 1/8, 1/3, dan 2/3 gitu ya, yang sababiyah itu yang disebut dengan ashabul furud atau zawil furud. Di dalam bab yang lain di dalam kitab yang lain bahwa babnya sama, ashabul furud, kadang disebut juga zawil furud, itu sama-sama gitu ya. Kemudian dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa ba'duhum bimanzilatil asobat, dan sebagian dari mereka itu ulama-ulama zahiriyah menempati sebagaimana posisi asobah di dalam ilmu faraid. Apa itu asobah? Asobah itu pembagian, berhak mendapatkan pembagian walaupun sisa. Karena posisinya asobah itu bisa mendapatkan banyak, tidak 1/8, tidak 1/6, tidak 1/3, tidak 2/3, tapi bahkan bisa lebih banyak kalau seandainya yang ashabul furud ini sedikit. Misalkan saya punya keluarga gitu ya, ternyata putra-putra saya meninggal, saudara-saudara saya meninggal, kemudian kakek nenek udah meninggal, kemudian paman bibi sudah meninggal. Yang ada hanya asoba itu, maka bisa jadi asoba itu hartanya sebagian besar turun kepada asoba. Apakah berhak? Ya berhak, karena memang yang berhak itu ashabul furud itu sudah pada meninggal. Nah itu ya asobah. Tapi asobah pun kadang tidak mendapatkan sama sekali. Kenapa? Karena ashabul furud dari satu keluarga itu lengkap semuanya. Maka bagaimana mau dibagikan kepada ashabul furud? Wah, hartanya udah habis gitu ya. Nah, itu posisi sebagai asobah, yang bisa banyak, bisa sedikit. Kalau ashabul furud itu sudah ada ketentuannya di dalam nas Al-Quran dan hadis, yaitu yang tadi 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/3, 2/3 gitu ya, 6 pembagian. Wa ba'duhum bimanzilati dzawil arham, dan sebagian dari mereka menempati posisi sebagaimana halnya dzawil arham di dalam ilmu faraid. Apa itu dzawil arham? Dzawil arham itu
seseorang atau bagian yang punya kekerabatan dengan ashabul furud tapi tidak memiliki hak waris. Kalau ashabul furud mah sudah jelas mendapatkan waris. Kalau asobah mah sudah jelas mendapatkan ahli waris, mendapatkan dari warisan gitu ya. Tapi zawil arhamah tidak mendapatkan sama sekali, tetapi mereka memiliki kekerabatan kepada zawil arham gitu ya. Zawil furud gitu ya. Yang disebut dengan zawil arham adalah seseorang yang mempunyai kekerabatan kepada ashabul furud tapi tidak memiliki hak waris gitu ya. Bagaimana posisinya? Lebih enak mana? Ya, tidak enak dan tidak enak ya, karena ini mah warisan, hukum dari Allah gitu ya. Mau gimana lagi gitu ya. Kalaupun toh seandainya walaupun misalkan saya zawil arham, tapi taruhlah harta kekayaan dari ibu atau ayah saya sedikit, ya nggak ngapa-ngapain gitu ya, terima saja gitu ya. Kemudian saya misalkan asobah dari seseorang yang memiliki semua kelompok zawil furud, tapi semuanya meninggal, maka sebagian besar harta itu terlimpah kepada saya. Ya mau enak gimana tuh ya, tapi itu mah hukum dari Allah Subhanahu wa taala, terima saja. Maka kalau yang namanya warisan tidak bisa dienakin, tidak bisa tidak dienak, tapi itu mah seolah-olah durian runtuh kata orang Indonesia ya. Mendapat alhamdulillah, tidak mendapat pun alhamdulillah. Yang paling enak adalah kita makan dari hasil keringat sendiri. Oh itu lebih dahsyat itu ya. Walaupun makan dengan kangkung, walaupun makan dengan gehu, tapi hasil dari keringat sendiri luar biasa nikmatnya. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengibaratkan bahwa ulama itu ada yang terbagi ulama batiniyah, ada ulama zahiriyah. Kalau ulama batiniyah kemarin sudah kita pelajari bersama ya. Nah, sekarang ulama zahiriyah, ada yang berkedudukan sebagai ashabul furud, ada yang berkedudukan sebagai as-sobah, ada yang berkedudukan sebagai ashabul zawil arham ya. Nah, muwakiluna, yang kesemuanya itu para ulama itu mewakili ala kusuril ilmi, mewakili atas penyebarannya ilmu pengetahuan, bidakwati, dengan metode dakwah, ila sabilillahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bil mau'izatil hasanah, dengan mau'izah hasanah, dengan ungkapan-ungkapan yang baik, dengan ajakan-ajakan yang baik, dengan dakwah-dakwah yang baik. Kalau seandainya dulu ya Kiai Haji Zaidun MZ Allahu yarham pernah mengibaratkan bahwa ulama itu ada ulama teko, ada ulama sumur. Kira-kira kalau teko dengan sumur kapasitasnya banyakan mana ini? Hah? Banyakan sumur, betul ya. Sumur mau segede gitu ya. Kalau teko ya sepoci gitu ya. Kalau ulama sumur itu ulama yang didatangi, ulama yang hanya bisa dinikmati ilmunya kalau kita silaturahim kepada beliau, kepada pesantren beliau, kepada madrasah beliau, kepada majelis taklim beliau. Contohnya seperti siapa? Kalau di Cilengsi mah, mohon maaf ya, mohon izin, dan inilah satu kebaikan. Allahu yarham Kiai Haji Kiai Mahfuz, pesantren apa namanya, dakwah apa sih namanya, di Pasir Angin lah gitu kalau saya sering ke beliau, beliau sering ke saya gitu ya. mohon maaf, ini mah kata beliau, saya jangan diajak untuk berceramah,
jangankan berceramah, untuk sambutan saja nih lutut saya ini bergetar kata. Itu kekelebetan itu saya pernah lihat. Jadi untuk keulamaan beliau tidak bisa beliau memberikan keilmuan kalau seandainya beliau datang ke suatu tempat. Tapi kalau tempatnya beliau mau ngaji kitab apa saja, subhanallah, di satu bait saja, satu ibarat saja, penjelasannya bisa bermalam-malam gitu. Terakhir saya ke silaturahmi ke beliau itu pukul 2:30 malam. Pukul 2:30 malam mau pakai, udah malam nih mau pamitan, nanti dulu saya dituangin minuman. Nanti dulu tuangin apa minuman apa gitu ya, kemudian jeruk segala macam gitu ya. Nah, kalau berkunjung ke pesantren saya katanya jangan tanggung-tanggung, tapi nggak boleh lewat pukul 2:30 karena itu waktu saya untuk qiyamul lail gitu ya. Nah, kalau Kiai Teko itu kiai yang datang ke suatu daerah untuk berceramah memberikan keilmuan gitu ya. Nah, sekarang berhubung zamannya medsos, banyak alhamdulillah bermunculan kiai-kiai yang diibaratkan oleh Kiai Zainuddin itu adalah Kiai Teko. Bukan dalam hal negatif, bukan, ini mah positif saja. Cuma karena waktu beliau habis di perjalanan, kadang berhari-hari, kadang berpekan-pekan gitu ya, untuk beberapa setempat itu, tapi memberikan pencerahan yang luar biasa. Tapi karena kelelahan di perjalanan, akhirnya waktu untuk mutalahnya semakin sedikit kan gitu. Tapi sama-sama memberikan kemanfaatan untuk umat. Itulah Kiai Teko dan Kiai Sumur yang kemanfaatannya sama-sama untuk umat, sama-sama berkhidmah kepada Rasulullah SAW. Hakikatnya adalah berkhidmah kepada Allah gitu ya. Apa yang menjadi keistimewaannya? Muwakiluna ala qusuril ilmi bid-dakwah. Mereka mewakili tentang penyebaran suatu ilmu dengan secara berdakwah, baik dakwah bil lisan, bil kitabah, bil bisiryah, dengan kitab atau dengan tulisan atau dengan lisan atau tidak lisan, tidak juga kitabah, tapi itu ulama bisa berdakwah dengan siryahnya. Kita hanya melihat posisi beliau duduk saja ya, diam aja kiai tersebut ya, sambil tawajuh, khaufi, kemudian hanya berzikir kepada Allah. Nah, dengan melihat kepada ulama tersebut, kita seolah-olah ditarik rohaniah kita untuk sama-sama berzikir kepada Allah. Walaupun beliau tidak bersuara, walaupun beliau tidak berkalam di alam di atas tulisan, tapi sirriyahnya luar biasa gitu ya. Itu ya, perumpamaan ini banyak ya. Ada perumpamaan seperti Kiai Sumur dan Kiai Teko, ada perumpamaan seperti Ashabul Furud, Zawil Arham dan juga Al-Sobah, ada juga yang menamakan bahwa kiai itu seperti halnya lautan gitu ya. Kenapa? Dari berbagai macam sungai itu ditampung semuanya. Dari sungai A, sungai B, sungai C, aliran-aliran segala macam ditampung, dan semuanya itu menjadi suci kembali karena ya jutaan kubik gitu ya di dalam lautan. Sementara ada sungai-sungai yang membawa najis-najis, mutanajis, tapi akhirnya karena berkumpul di lautan tetap itu menjadi suci kembali gitu ya. Nah, ini lanjutannya adalah wal masyayikhu, dan para masyayikh. Masyayikh di sini lebih menitik beratkan kepada ulama ya, bukan masyayikh secara bahasa. Kalau masyayikh secara bahasa mah mungkin kita juga termasuk masyayikh ya. Masyayikh itu artinya secara bahasa tua, kan usia lebih 40 tahun itu disebut dengan tua ya. Kita bisa jadi masuk dalam masyayikh. Tapi masyayikh di sini yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah masyayikh dalam bidang ilmu pengetahuan dan amal. Sekalipun
orang tersebut belum mencapai usia 40, maka disebut sebagai masyayikh. Seperti halnya Syekh Toha disebut syekh padahal usianya baru usia remaja, tapi karena ilmu qiraahnya luar biasa bahkan mendunia, bahkan menjadi inspirasi bagi para qori-qori yang ingin melancarkan bacaannya, maka beliau disebut Syekh Toha padahal usianya masih remaja belasan tahun. Apakah beliau berhak untuk disebut syekh? Berhak secara keilmuan. Kalau secara usia ya belum berhak, belum berhak karena tidak memenuhi syarat dari usia. Tapi dari sisi keilmuan dan amal, subhanallah, luar biasa. Bahkan di Mesir sendiri, kalau Imam Syafi'i wajar ya usia 55 tahun menjadi ulama besar dunia, menjadi waliullah masyhur, menjadi acuan bagi para ulama-ulama. Usianya 55. Tapi ada seorang syekh dari Mesir, yakni Syekh Ibrahim, usianya 7 tahun. Subhanallah, usia 7 tahun kemudian sudah diakui sebagai ulama oleh para kalangan ulama, walaupun beliau masih usia 7 tahun, disebutlah sebagai Syekh Ibrahim. Kalau di Indonesia mah usia 7 tahun ada sebagian yang baru selesai Iqra kali ya. Di Indonesia baru selesai Iqra, sementara di Mesir sudah menjadi acuan para ulama, sudah menjadi ulama ul kabir, menjadi waliullah yang masyhur gitu ya. Nah, ini terkait syekh. Wal masyayikhu, adapun para masyayikh, para tetua-tetua di bidang ilmu dan amal, as-sunnatu, yang termasuk ke dalam ulama ahlus sunnah wal jamaah, wa mutasalsalatu, dan silsilahnya menyambung, silsilatuhum, yang silsilah mereka, sanad keilmuan mereka, ila Ali bin Abi Thalibin, sampai kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, mengenai Imam Ali karramallahu wajhah ini sudah disitir dalam berbagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di antara kelebihan-kelebihan atau keistimewaan Imam Ali karramallahu wajhah yaitu bahwa beliau dianggap oleh Rasulullah itu sebagai babul ilmi. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, faman aradal madinah falyatiha bibabiha, falyatiha bibabiha. Anak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinatul ilmi adalah kotaknya ilmu pengetahuan, pusatnya ilmu pengetahuan. Apa? Wa aliyun babuha, sedangkan Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu pengetahuan. Ini merupakan analog yang sangat elok dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau sebagai Madinatul ilmi, kotanya ilmu pengetahuan, dan Sayyidina Ali sebagai babul ilmi. Faman aradal Madinah, maka barang siapa yang ingin memasuki kota ilmu pengetahuan, falyatiha bibabiha, falyatiha bibabiha, maka masuklah melalui pintu gerbangnya. Subhanallah ya. Nabi menganalogikan kepada Sayyidina Ali itu sebagai babul ilmi, pintunya ilmu pengetahuan, berarti bahwa para sahabat, dan dari sekian banyak para sahabat yang dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling berilmu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ini masuk Islam ketika usia 8 tahun. Subhanallah, ketika nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba kepada Rasulullah, Sayyidina Ali usianya baru 8 tahun. Ketika mau masuk Islam, nah, terjadi perdebatan yang subhanallah ini luar biasa inspiratif bagi kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Sayyidina Ali minta izin untuk masuk Islam,
"Ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam wahai Rasul." Kata Rasulullah, "Engkau," padahal sepupunya ya, "Aduh, wahai Ali, engkau masih muda. Engkau lebih baik diskusi dulu dengan Abi Thalib," yaitu ayahanda dari Sayyidina Ali dan ayahanda angkat Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidina Ali, "Wahai Rasul, Allah menciptakan saya, tidak perlu harus diskusi dengan ayahku," katanya. "Masa saya untuk masuk Islam harus berdiskusi dengan ayahku?" Betul. Maka Rasulullah menerima keislaman Sayyidina Ali dengan luar biasa. Maksudnya, mohon maaf ya, Nabi Muhammad SAW yang orang yang paling berilmu sekalipun didebat oleh Sayyidina Ali gitu. "Wahai Rasul, ketika Allah menciptakan aku, tidak perlu untuk berdiskusi dengan Abi Thalib," katanya. "Masa untuk masuk Islam dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saya harus berdiskusi dengan ayah saya?" Akhirnya Rasulullah SAW tertawa. Beda lagi dengan Rasulullah SAW ketika akan menerima keislaman seseorang yang ahlul maksiyah. Suatu saat datang kepada Rasul orang yang ahli maksiat aja, maksiat segala macam, wah pokoknya mah ahli maksiat aja nama. Kata Rasulullah, "Wahai fulan, jangan dulu engkau masuk Islam kecuali engkau telah benar-benar berjanji kepadaku." Apa itu ya Rasulullah? "Berjanjilah kepadaku bahwa engkau tidak akan berbohong." Kirain dia itu meninggalkan maksiat, ternyata Rasulullah membolehkan maksiat, berarti gitu ya. Tidak mensyaratkan saya harus menjauhi maksiat, juga tidak mensyaratkan saya harus memberikan uang untuk upeti kepada Rasulullah misalkan ya. Cincai amat nih Islam kan. Masa untuk masuk Islam saja tidak boleh berbohong? Gampang atau itu Pak ya. Nah, diceritakan kan Rasulullah mensyaratkan 2 bulan untuk merenung gitu ya. Ternyata jangankan 2 bulan, 1 pekan aja orang ini sudah bergetar ingin segera masuk Islam. Apa pasalnya? Ketika karena dia sudah keseringan maksiat ya, mohon maaf. Maksiatnya itu kepada perempuan. Diceritakan di saat-saat dia sudah masuk rumah seorang wanita yang tidak baik gitu ya. Kemudian sudah masuk kamar, dikisahkan di dalam kisah itu, ketika akan melakukan hal yang tidak baik, dia teringat kepada Rasulullah. Masya Allah, bagaimana saya jawaban kepada Rasulullah? Kalau saya berbuat maksiat, maka pasti saya akan dihukum. Tapi kalau saya berbuat bohong, saya sudah berjanji bahwa saya tidak akan berbohong kepada Rasulullah. Tidak jadi. Besoknya lagi, karena memang sudah kebiasaan gitu ya, akan melakukan lagi, bertanya lagi. Kalau Rasul bertanya kepada saya, sementara saya bermaksiat, mungkin saya akan dihukum oleh Rasulullah. Tapi kalau saya berbohong, mungkin saya akan selamat. Tapi saya membohongi diri sendiri. Akhirnya berkecamuk itu perang batin selama berhari-hari. Sepekan kemudian datang lagi kepada Rasulullah SAW. "Shadaqta ya Rasul, benar engkau wahai Rasul, hanya dengan meninggalkan maksiat berupa bohong saja, aku bisa meninggalkan semua maksiat-maksiat yang selama ini aku jalani." Masya Allah ya. Nah, akhirnya masuk Islamlah orang tersebut dengan penuh kesadaran. Rasul ingin bahwa masuk orangnya sahabat tersebut, sebelum jadi sahabat ya asalnya, masuk Islamnya orang tersebut bukan berdasarkan paksaan. Kalau berdasarkan paksaan bisa saja sejam 2 jam dia goyah, karena memang paksaan. Kalau sudah berlalu orang yang memaksanya mungkin bisa bebas itu. Tapi kalau berdasarkan keyakinan, subhanallah, kuatnya luar biasa. Sebagaimana kuatnya Sayyidina Umar ketika beliau benar-benar mendengar surah Toha ayat 14. "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." Tidak ada Tuhan selain aku, di dalam surah Toha ayat 14 tersebut. Tidak ada Tuhan selain aku, maka beribadahlah, maka sembahlah aku
untuk mengingatku. Bergetar itu Sayyidina Umar, padahal beliau waktu itu masih menjadi kafir. Karena melihat adiknya yakni Fatimah binti Khattab masuk Islam, kemudian suaminya masuk Islam, dan kebetulan dia asalnya hendak membunuh Rasulullah SAW. Di tengah jalan berbelok karena ada yang mengabari bahwa Fatimah binti Ibnu Khattab sudah masuk Islam. Tadinya juga akan melabrak istri dan suaminya, ternyata sayup-sayup terdengar suara orang yang membaca surah Toha ayat 14, sampai benar-benar beliau penasaran ketika akan meminta kepada Fatimah akan lembaran tersebut, tidak diberikan. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh orang lain yang tidak suci, katanya. Bagaimana biar aku suci? Engkau harus mandi dulu. Karena saking penasarannya, beliau benar-benar mandi. Kemudian ketika dibaca, bergetar itu Sayyidina Umar dan mencucurkan air mata, kemudian minta diantarkan kepada Rasulullah SAW. Baru juga sampai di rumah Rasulullah, bergemalah takbir para sahabat yang lainnya menyambut kehadiran Sayyidina Umar yang tadinya adalah jeger geledegan. Bermocorah kelas kakap gitu ya. Tapi memang bahwa Sayyidina Umar ini masuk Islam karena asbab doanya Rasulullah SAW. Apa itu doanya Rasulullah? Allahumma qawwil Islam bi Umar ini. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan dua Umar. Umarnya Umar siapa? Umar bin Hisham dan Umar bin Khattab. Maksud Rasulullah itu tadinya kalau enggak Umar bin Khattab, ya Umar bin Hisham. Dan hati Rasulullah sebenarnya ingin bahwa yang masuk Islam itu adalah Umar bin Hisham, pamannya Rasulullah SAW, yaitu Abu Jahal ya. Disebutlah Umar bin Hisham. Tapi karena lakumnya Abu Jahal, maka atau Abu Lahab itu lebih masyhur ketimbang nama aslinya. Nah, tapi Rasulullah meleset kehendak Allah yang lebih menentukan. Al-insan bitafkir wallahu bitaqdir, bahwa manusia sekalipun sedekat-dekatnya Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala, tetap aja manusia gitu ya. Jangan dilebih-lebihkan. Nah, bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa maksudnya untuk Umar bin Khattab, tapi Allah berkehendak lain bahwa yang masuk Islam adalah Umar bin Hisham yang dikehendaki oleh Rasulullah, tapi kehendak Allah adalah Umar bin Khattab. Subhanallah ya. Nah, kenapa Sayyidina Ali keistimewaannya bahwa Sayyidina Ali itu mendapatkan gelar Babul Ilmi, bahwa Sayyidina Ali selain Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memang yang mendapatkan talqin dari Rasulullah SAW. Jadi pernah disampaikan di sini ya. Kemarin bab 3, bab 4 juga, bab 4 bahwa ya Rasulullah, inna aliyan qad sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Sayyidina Ali pernah memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala salasati asya'a, terhadap 3 perkara. Pertama, ya Rasulullah, dulluni ala aqrabit turuki. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya mana jalan yang lebih dekat menuju Allah. Wa ashaliha ala ibadihi, dan yang paling ringan bagi yang mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, wa afdaliha indallah, dan yang paling afdal menurut Allah. Kemudian fa'ajaba Rasulullah SAW, menjawablah Rasulullah SAW dengan satu perkara. Apa itu? Alaika bimudawamati zikrillah. Engkau wajib atas engkau wahai Ali untuk senantiasa
berzikir kepada Allah dengan secara mudawwama. Nah, setelah Sayyidina Ali mendapatkan talqin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa kharaja, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, wajah mendatangi para sahabatnya, wa yulaqqihim, dan mentalkin kepada para sahabat. Jadi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalau kemarin disampaikan tentang keistimewaan Sayyidina Abu Bakar yang betapa keimanannya melebihi orang-orang, bahkan seluruh jin dan manusia selain para nabi dan rasul, kalau Sayyidina Ali mendapatkan talqin sebelum para sahabat mendapatkan talqin. Maka silsilah yang pertama kepada Sayyidina Ali. Di sini dikatakan al-mutasalsalatu silsilatuhum, yang silsilahnya menyambung kepada silsilah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bukan silsilah secara nasab, bukan. Karena di dalam keilmuan itu lebih mementingkan, lebih menegaskan, menitikberatkan kepada silsilah secara keilmuan. Kalau silsilah secara kenasaban, nah, tidak terlalu dianggap penting, walaupun itu memegang peranan penting. Nah, di dalam silsilah keilmuan, dan kita sebenarnya subhanallah, kita itu menyambung silsilahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang rame meributkan soal nasab, ribut-ribut amat, saya bilang masalah nasab, dan saya juga bernyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya? Cuma walaupun betul sebagian ada yang bersambung secara nasab, kalau kita menyambung secara rohaniyah atau nuroniyah. Nuroniyah kita nyambung kepada Rasulullah. Kalau tidak nyambung, mana bisa kita masuk dalam Islam, ya? Maksudnya nasab Rasul memang nasab sebagaimana aqrabul basyariyah, dari pernikahan lahirlah putra putri. Nah, ini perbedaannya. Kalau secara umum nasab itu memang menyambung kepada ayah, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khususon, ini khususiyah dalam ilmu nasab, ada istisna, pengkhususiahan, khususiyah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal sebelum nikah, sebelum usia dewasa, yaitu Sayyid Qasim, Sayyid Ibrahim, dan Sayyid Abdullah pada meninggal ketika usia anak-anak. Maka yang menjadi putri-putri beliau yaitu Siti Zainab, Ummu Kulthum, Siti Ruqayyah, dan Siti Fatimah. Nah, dari ketiga putra-putri ini yang lebih utamakan adalah Siti Fatimah, karena Siti Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali, begitu ya. Bagaimana dengan tiga ini? Tiga ini tidak termasuk, ya. Yang disebut dengan adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, ini bukan tidak termasuk, tidak diceritakan gitu ya. Yang nasab-nasab dari seluruh para habaib, para syarif, para syid itu menyambungnya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bagaimana dengan kita? Kita menyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah silsilah nuroniyah atau silsilah ruhaniyah, gitu ya. Wal masyayikhu sunnatu al-mutasalsalatu silsilatuhum, adapun para masyayikh yang menyambung silsilahnya ila Ali bin Abi Thalibin, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, muwakkiluna, mereka mewakili, bi muqarril ilmi, dengan pusat keilmuan, ala babil ulumi, atas bab keilmuan, bidda'wati ilallahi ta'ala, dengan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, bil hikmah, dengan hikmah.
yang tadi saya sampaikan ya, bahwa ada ulama yang berdakwah itu tidak secara kalam, tidak secara lisan, tidak juga secara tulisan, tapi apa? Birruh, berdakwah dengan ruh. Sering disampaikan bahwa seseorang yang menyampaikan dengan hati akan sampai ke dalam hati. Tetapi seseorang yang menyampaikan hanya dengan lisannya saja, maka dia akan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang paling dahsyat adalah ketika seseorang atau seorang ulama yang sanggup berdakwah dengan ruhnya. Jadi bukan dengan qalbu lagi, tapi dengan ruhnya. Bagaimana dengan ruhnya? Subhanallah, kita melihat gerak ulama, jangankan melihat orangnya gitu ya, teringat orangnya walaupun nun jauh di sana, subhanallah, mampu membuat kita bergetar, mampu membuat kita ingin berbuat kebaikan, mampu membuat kita ingin menghindari maksiat. Siapa itu? Itulah ulama-ulama yang bidakwatin dakwatuhum birruh, berdakwah secara rohaniah. Tentu ulama ini akan memiliki ketersambungan dengan dakwah tersebut apabila seseorang menyambungkan keguruan kepada beliau. Bagaimana kalau belum menyambungkan kepada beliau? Asal menyambungkan secara cinta dengan mahabbah, itu sudah termasuk guru. Sebagaimana yang ditanyakan oleh oleh Tuan Guru Was kepada Habib Umar bin Hafiz, wahai Tuan, bagaimana seandainya saya belum berguru kepada Tuan, tapi saya cinta kepada Tuan? Sama saja, engkau berhak untuk mendapatkan cinta dan keberkahan ilmuku, katanya. Insya Allah ya. Insya Allah, mudah-mudahan kita